Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syirami. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai obligasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Niken Trihidayati dengan tiga NIM akhir 333, kemudian Umi Kulsum Okta dengan tiga NIM akhir 345, kemudian ada saya sendiri, Syirami dengan tiga NIM akhir 348, Apriani Purnamasari dengan tiga NIM akhir 349, dan Ismailiatus Zahrok dengan tiga NIM akhir 368. Baik, langsung saja masuk ke yang pertama di sini, yaitu pengertian dari obligasi sendiri. Nah, obligasi ini merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Nah, di mana penerbit obligasi itu nantinya akan membayar bunga atau disebut kupon secara berkala dan juga melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Nah, untuk dari obligasi ini apa sih bedanya dengan saham? Nah, jadi ada beberapa aspek yang membedakan antara obligasi dan saham. Di antaranya yaitu yang pertama dari sisi status kepemilikan. Nah, kalau pemegang obligasi itu disebut sebagai kreditur, yaitu pihak yang dia memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi. Bisa berupa perusahaan ataupun pemerintah. Nah, sebaliknya kalau pemegang saham itu merupakan pemilik dari sebagian dari perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Nah, kemudian dari sisi aspek pendapatan sendiri, obligasi itu memberikan imbal hasil yang berupa bunga tetap atau disebut kupon yang dibayarkan secara berkala. Sementara itu, kalau saham memberikan pendapatan berupa dividen, tetapi dividen ini sifatnya tidak pasti karena hanya dibagikan apabila perusahaan itu memperoleh laba dan memutuskan untuk membagikannya. Nah, kemudian untuk dari jangka waktunya sendiri, obligasi itu memiliki jatuh tempo yang tertentu, kayak misalnya 5 atau 10 tahun. Setelah itu, pokok utang akan dilunasi. Nah, sedangkan untuk saham sendiri, dia ini tidak memiliki jatuh tempo, jadi saham itu dapat dimiliki selama investor itu menginginkannya atau dijual bisa kapan aja di pasar. Kemudian selanjutnya dalam hal hak suara sendiri, pemegang obligasi itu tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan perusahaan. Sementara itu, kalau pemegang saham, biasanya dia memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan penting perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir dari sisi resiko, obligasi itu umumnya dianggap sebagai uh, investasi yang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham karena pendapatan bunganya itu kan tetap dan juga dia lebih aman secara struktur hukum, terutama obligasi pemerintah. Nah, di sisi lain, kalau saham sendiri itu cenderung lebih beresiko dan juga fluktuatif karena nilainya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan juga kinerja dari perusahaan. Selanjutnya masuk ke jenis obligasi. Nah, di sini yang pertama berdasarkan penerbitnya itu dibagi menjadi dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Nah, untuk yang obligasi pemerintah sendiri, ini diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran atau proyek nasional yang dia ini bersifat aman dan juga minim resiko gagal bayar. Contohnya mungkin ada surat berharga negara atau SBN, kemudian ORI, obligasi retail Indonesia, dan juga sukuk retail atau yang sesuai prinsip syariah. Nah, kemudian yang kedua yaitu obligasi korporasi. Ini diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN untuk mendapatkan modal. Nah, risiko dan imbal hasilnya ini lebih tinggi daripada obligasi pemerintah yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk berdasarkan dari jaminannya juga dibagi menjadi dua, yaitu secured bond atau obligasi terjamin, yaitu obligasi yang dijamin oleh aset tertentu milik penerbitnya, yang nanti apabila terjadi gagal bayar, aset itu dapat dijual untuk melunasi gagal bayar tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada unsecured bond atau debentur. Nah, obligasi ini tidak memiliki jaminan aset sesuai namanya. Nah, jadi dia hanya mengandalkan reputasi dan juga kemampuan finansial daripada penerbitnya.
Kemudian jenis yang selanjutnya, ini berdasarkan sistem pembayaran. Di sini ada conventional bond atau obligasi konvensional, di mana pembayaran pokoknya itu dilakukan sekaligus pada saat jatuh temponya. Kemudian ada yang kedua amortizing bond. Di sini, jadi dia itu pokok utangnya dicicil bersamaan dengan pembayaran bunganya secara berkala. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Tapi kalau amortizing bond, dia dicicilnya bersamaan dengan pembayaran bunganya setiap tahun atau setiap akhir tahun seperti itu. Kemudian berdasarkan kepatuhan syariah juga dibagi menjadi dua. Ada obligasi yang konvensional, di mana ini biasanya mengandung riba, yang mana riba atau bunga yang mana tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian yang kedua yaitu sukuk atau obligasi syariah, yang mana ini dia diterbitkan dengan berdasarkan prinsip syariah, jadi tidak membayar bunga, tapi sistemnya nanti bagi hasil atau sewa dari aset produktifnya. Baik, selanjutnya masuk ke nilai obligasi. Jadi nilai obligasi atau harga wajar ini adalah nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas masa depan, yaitu kupon dan pokok yang akan diterima oleh investor yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar. Nah, untuk rumus sederhananya sendiri, ini ada sigma C plus 1 plus R pangkat T ditambah M per 1 plus R pangkat N, di mana C ini merupakan kupon tahunan, dan R ini merupakan suku bunga pasar atau yield, M-nya ini adalah nilai nominal atau pokok, kemudian T-nya ini untuk menggambarkan tahun ke T, dan N-nya adalah jangka waktu dari obligasinya. Misalnya di sini ada kita akan menghitung PT XYZ menerbitkan obligasi selama 5 tahun dengan nilai nominal 1 juta rupiah, kuponnya 10%, sehingga bunganya yaitu 100.000 per tahunnya dengan yield pasar 8%. Berapa nilai wajar harga obligasi saat ini? Nah, tadi kan dalam keterangan ini sudah diketahui bahwa yield pasarnya 8% dan periodenya 5 tahun, sehingga faktor untuk present value anuitasnya di sini sebesar 3,993 dan faktor present value-nya ini untuk 8% dan 5 tahun adalah 0,681. Nah, sehingga di sini kita dapat menghitung nilai sekarang dari kuponnya, yaitu ya, dengan mengalikan 1 juta dengan 10% dikali dengan faktor dari present value anuitasnya. Sehingga didapatkan nilai sekarang dari kuponnya adalah Rp399.300. Dan kemudian kita menghitung nilai sekarang dari pokok obligasi, itu dari 1 juta atau nilai nominal dikali dengan faktor present value-nya tadi yang 0,681. Sehingga nilai sekarang dari pokok obligasinya itu adalah Rp681.000. Nah, kemudian di sini total nilai dari obligasinya diperoleh dari total nilai sekarang kupon ditambah dengan nilai sekarang dari pokok obligasi, sehingga total nilai obligasinya secara keseluruhan adalah Rp1.080.300. Kemudian berikutnya yaitu return obligasi. Nah, jadi return atau imbal hasil yang diperoleh investor dari obligasi itu terdiri dari yang pertama ada current yield. Nah, jadi tingkat pengembalian tahunan ini adalah tingkat pengembalian tahunan yang dihitung dari kupon obligasi terhadap harga belinya di pasar. Nah, untuk menghitungnya sendiri ini dengan kupon tahunan dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua ada yield to maturity. Nah, ini merupakan imbal hasil dari total yang diperoleh apabila obligasinya itu dipegang sampai jatuh tempo, yang mana ini mencakup kupon dan juga selisih antara harga beli dan nilai nominal. Kemudian yang ketiga yaitu capital gain atau loss. Jadi ini merupakan selisih dari harga beli dan harga jual obligasi jika dia dijual sebelum jatuh temponya. Jadi dikatakan capital gain ketika harga jualnya nanti lebih besar daripada harga beli, dan sebaliknya dikatakan capital loss apabila harga jualnya lebih kecil daripada harga ketika membeli.
Selanjutnya di sini ada risiko dari obligasi sendiri. Nah, meskipun obligasi itu dikenal sebagai instrumen yang relatif lebih aman dibandingkan dengan saham, tetapi tetap ada yang namanya resiko yang perlu diperhatikan oleh para investor. Nah, resiko-resiko ini kemudian dapat mempengaruhi baik dari nilai investasi maupun tingkat pengembalian yang diterima. Nah, untuk resiko yang pertama, di sini ada resiko kredit atau default risk. Nah, ini terjadi jika penerbit obligasinya itu tidak mampu membayar kupon atau pokok utangnya sesuai dengan jadwal. Nah, resiko ini lebih besar pada obligasi korporasi dengan peringkat kredit yang rendah dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu resiko bunga atau interest rate risk. Nah, jadi ini saat bunga pasar itu naik, harga obligasi di pasar sekunder akan turun karena investor pasti akan memilih instrumen baru dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, yang mana hal ini akan mempengaruhi nilai pasar obligasi sebelum jatuh temponya. Kemudian yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Jadi tidak semua obligasi itu aktif diperdagangkan. Jika obligasi itu sulit dijual kembali dengan cepat, tanpa harus menurunkan harga secara signifikan, maka investor menghadapi adanya risiko likuiditas ini, terutama pada obligasi perusahaan yang kecil atau cenderung tidak dikenal. Nah, kemudian yang keempat ada risiko inflasi. Jika inflasi meningkat, maka daya beli dari kupon tetap yang diterima oleh investor itu akan menurun. Nah, dengan kata lain, meskipun nominal kuponnya itu tetap, tapi nilainya secara real itu akan berkurang karena harga barangnya itu naik. Nah, kemudian untuk resiko yang kelima yaitu resiko reinvestasi. Nah, resiko ini muncul saat investor itu menerima kupon tetapi tidak bisa menginvestasikannya kembali dengan tingkat pengembalian yang sama. Nah, yang mana ini dapat menurunkan total dari return aktual, terutama dalam kondisi suku bunga yang menurun. Nah, sekian pemaparan materi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.